Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Novita dengan NPM A1A022062 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Nah, video kali ini saya akan membuat video mengajar tentang materi menganalisis teks cerpen untuk memenuhi tugas micro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin doa untuk teman-temannya. Baik, apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik semua. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Untuk yang tidak hadir hari ini siapa saja? Oh, Adit tidak hadir. Adit kenapa tidak hadir? Oh, sakit. Ada lagi temannya yang tidak hadir? Tasya? Kenapa Tasya? Belum ada kabar ya? Nanti tolong kalian tanyakan kepada Tasya ya. Ada siapa lagi yang tidak hadir? Udah, 2 saja. Oke, jadi nanti tolong tanyakan kepada teman kalian kenapa dia tidak masuk hari ini. Dan untuk teman kalian yang sakit tadi, kita doakan agar cepat sembuh supaya dia bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Baiklah, silakan kalian siapkan buku LKS Bahasa Indonesia dan alat tulis lainnya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerpen yang nantinya kalian akan menganalisis struktur dan unsur pembangun dari teks cerpen. Baiklah. Nah, di sini sebelumnya ada yang pernah membaca cerpen? Silakan angkat tangan. Wah, sudah banyak ya ternyata yang sudah membaca cerpen. Ibu mau bertanya kepada Agung. Cerpen apa Agung yang sudah kamu baca? Oh, cerpen Robohnya Surau Kami. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Fasya. Fasya, cerpen apa yang sudah kamu baca? Oke, cerpen Ibu. Nah, cerpen Ibu kan ada banyak. Coba Fasya ceritakan kepada teman-teman seperti apa cerpen yang Fasya baca. Oh, bagus ya ceritanya. Jadi, cerpen yang Fasya baca tadi menceritakan perjuangan seorang ibu untuk membantu anak-anaknya meraih kesuksesan. Di sini ibu ada sebuah video, coba kalian lihat dan tonton dengan seksama ya. Nanti akan ada pertanyaan dari ibu. Sebentar, ibu siapkan dulu. Baik, silakan tonton video berikut
Dan ibu harap kalian semua fokus, tidak ada yang ribut, agar pertanyaan yang ibu tanyakan nanti bisa kalian jawab. Ada dua orang yang hubungannya sangat baik. Ada kalanya mereka juga berwisata bersama dan sangat cocok satu sama lain. Suatu hari, saat pergi berwisata bersama, salah satu dari mereka merasa lapar, tetapi tidak ada pedagang di sekitar sana. Di daerah pinggiran kota, apa yang bisa dilakukan saat lapar? Dia berpikir, alangkah baiknya jika saya bisa mendapatkan sepotong roti sekarang. Dia pun menyampaikan pemikirannya. Dia berkata kepada temannya, "Jika saya menemukan sepotong roti hangat sekarang, menurutmu saya harus bagaimana?" Mendengar ucapannya, temannya berkata, "Kamu tentu harus memberi saya setengahnya." Dia berkata, "Sungguh tidak masuk akal. Yang saya temukan adalah milik saya. Mengapa saya harus berbagi denganmu?" Temannya berkata, "Mengapa kamu seperti itu? Kita keluar untuk berwisata bersama. Jika menemukan sesuatu, kamu tentu harus berbagi dengan saya setengahnya." Dia berkata, "Bagaimana bisa ada orang yang begitu tamak sampai menginginkan barang yang ditemukan orang lain?" Temannya berkata, "Bagaimana bisa ada orang yang begitu pelit sampai enggan berbagi barang yang ditemukannya dengan teman seperjalanannya? Jika demikian, apa bedanya dengan anjing dan kucing?" Dia berkata, "Bagaimana bisa kamu membandingkan saya dengan anjing dan kucing?" Temannya berkata, "Kamu begitu pelit. Membandingkanmu dengan anjing dan kucing sudah cukup bagus. Apa yang salah?" Makin berdebat, keduanya makin marah hingga akhirnya berkelahi. Mereka berkelahi dengan sengit. Saat itu, ada seseorang yang kebetulan lewat dan merasa heran mengapa mereka berkelahi seperti itu. Dia pun bertanya, "Mengapa kalian berkelahi?" Sambil melanjutkan perkelahian, salah satu di antara mereka berkata, "Dia menyuruh saya untuk berbagi barang yang saya temukan dengannya. Mana ada hal seenak itu di dunia ini." Orang yang kebetulan lewat ini berusaha menjadi penengah sambil berkata, "Berhentilah dan bicarakan baik-baik. Sesungguhnya apa yang terjadi?" Mereka bertiga pun tarik-menarik di sana. Setelah bersusah payah, akhirnya penengah itu berhasil memisahkan mereka. Setelah memisahkan mereka, penengah itu berkata, "Sesungguhnya apa yang kalian perdebatkan? Ceritakanlah baik-baik. Saya akan menjadi penengah kalian." Orang yang berhayal tadi berkata, "Saya tuh bertanya padanya bahwa andaikan saya menemukan sepotong roti hangat, apa yang harus saya lakukan? Dia malah menjawab bahwa saya harus berbagi dengannya." Temannya berkata, "Kami adalah teman seperjalanan. Mengapa dia enggan berbagi barang yang ditemukan dengan saya?" Saat ini, sang penengah berkata, "Sebagus apa barang ini? Selezat apakah roti ini? Tunjukkanlah pada saya terlebih dahulu. Baru saya tahu bagaimana menangani hal ini." Saat itu, kedua orang itu pun terdiam dan memandang satu sama lain. Mereka secara bersamaan berkata, "Maksud saya andaikan..." Satu orang berandai-andai diri sendiri menemukan roti, dan yang lainnya berandai-andai temannya menemukan roti. Yang menemukan roti ingin menikmatinya sendiri, sedangkan yang lain ingin kebahagiaan setengahnya. Mereka hanya mengandaikan sesuatu yang tidak terjadi. Namun, demi sesuatu yang tidak terjadi ini, mereka malah merusak hubungan baik. Demi sesuatu yang tidak ada, mereka malah berkelahi. Baiklah, nah tadi sudah Ibu tampilkan sebuah video. Sekarang Ibu akan bertanya, dari video tadi, tema apa yang diangkat dalam cerita tersebut? Nah, ya Doni, silakan.
Ya, tema tentang persahabatan. Bagus ya. Selanjutnya, ada berapa tokoh yang terdapat di dalam cerita? Ada 3 orang. Siapa saja? Iya, 2 orang sahabat dan 1 orang pria yang melihat mereka. Kira-kira dari permasalahan yang mereka hadapi tadi, apa amanat yang bisa kalian dapatkan dari cerita tersebut? Oke, Ibu minta Zahra, silakan untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi. Iya, bagus ya. Kita harus menjaga persahabatan agar terjalin dengan baik dan tidak dirusak karena hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti tadi, mereka bertengkar karena sebuah roti, tetapi roti itu hanyalah hayalan mereka. Dan akhirnya kedua sahabat tersebut didatangi oleh seorang pria yang akhirnya mereka sadar akan kesalahan yang mereka perbuat. Sekarang kita akan memasuki materi pada hari ini, yaitu tentang struktur teks cerpen dan unsur pembangun yang ada dalam teks cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah karya sastra berbentuk prosa yang berisi tentang kisah fiksi dalam bentuk tulisan. Cerpen biasanya hanya memiliki satu permasalahan yang ada di dalam cerita. Artinya, ciri-ciri cerpen di sini yaitu memiliki cerita tunggal, memiliki jumlah kata yang berkisar antara 1.000 sampai 10.000 kata, dan tokoh yang ada di dalam cerpen biasanya hanya 1 sampai 3 orang saja dan mengandung pesan yang mendalam, serta cerpen itu bisa dibaca dengan sekali dulu. Selanjutnya, struktur cerpen. Ada 6 struktur yang terdapat di dalam cerpen. Yang pertama, abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, resolusi. Dan yang terakhir, koda. Nah, abstrak di sini merupakan gambaran awal sebuah cerita. Orientasi itu sebuah pengenalan antara tokoh atau latar yang ada di dalam cerita, seperti waktu, tempat, suasana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi merupakan rangkaian kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat. Nah, di dalam komplikasi ini biasanya akan muncul sebuah permasalahan. Bisa dikatakan sebagai awal sebuah konflik. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi di sini merupakan sebuah puncak dari permasalahan, di mana masalah yang awalnya biasa saja menjadi lebih menegangkan atau sudah sampai kepada puncaknya. Selanjutnya, resolusi. Resolusi merupakan sebuah penyelesaian dari konflik dalam cerita. Dan yang terakhir itu ada koda. Koda di sini merupakan penutup dari sebuah cerita. Lanjut, materi berikutnya yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen. Di cerpen itu terdapat 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, apa saja Bu unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen? Sebelumnya Ibu akan menjelaskan unsur intrinsik terlebih dahulu. Unsur intrinsik merupakan unsur atau elemen pembangun dalam sebuah cerita. Ini adalah fondasi utama yang terdapat di dalam cerpen. Nah, apa saja unsur-unsur intrinsik di dalam cerpen? Yang pertama itu ada tema, tokoh dan penokohan, alur,
latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berasal dari luar cerpen. Unsur ini adalah unsur yang secara tidak langsung mendukung sebuah cerpen. Unsur ekstrinsik ini dapat berupa latar belakang sosial, latar belakang pengarangnya, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini apakah kalian semua ada pertanyaan mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Tidak ada? Paham semua ya? Alhamdulillah paham semua. Ibu harap kalian tadi memahami penyampaian Ibu dengan baik dan mencatat poin-poin penting yang sudah Ibu sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang di sebelah kanan Ibu 2 baris kelompok 1, dan yang sebelah kiri Ibu 2 baris kelompok 2. Nah, tugas kalian di sini seperti materi kita yang sudah Ibu sampaikan. Kelompok 1 nanti akan menganalisis cerpen, sebuah cerpen dengan melihat unsur intrinsiknya. Dan kelompok 2 akan menganalisis sebuah cerpen dengan melihat strukturnya. Baik, Ibu akan siapkan lembar kerja kalian. Nah, di sini Ibu ada sebuah cerpen yang berjudul Kartu Pos dari Surga karya Agus Nur. Nah, Ibu akan membacakan petunjuk soalnya. Kalian harus membaca teks cerpen yang Ibu berikan terlebih dahulu dan nanti diskusikan bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan. Tuliskan jawaban dengan bahasa yang jelas dan kalau bisa yang tulisannya rapi ya. Lalu gunakan referensi seperti buku LKS atau catatan yang sudah kalian catat tadi dan lain-lain. Bisa juga kalian mencari lewat internet. Tetapi Ibu harap kalian tidak mengcopy paste atau tidak menyalin saja, tapi juga kalian baca cerpennya lalu dianalisis. Dan kalau sudah selesai diskusinya, nanti perwakilan 2 orang dari kelompok akan mempresentasikan tugasnya. Baik, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2 sama ini cerpennya. Ibu beri waktu kalian mengerjakan dalam 40 menit ya, sampai pukul 11. Iya, ada apa kelompok 1? Oh, kalau bagian unsur ekstrinsiknya sedapat kalian saja. Kalau misalkan di sini tidak ada, tidak usah dituliskan. Oke. Iya, sama-sama. Kelompok 2 ada yang merasa kesulitan? Nah, tidak. Baik, kerjakan ya. Baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 11, Ibu rasa pengerjaan soalnya sudah cukup. Silakan untuk kelompok 1 perwakilan 2 orang maju mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bagus. Boleh Ibu minta lembarnya? Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 1 bagaimana mereka menganalisis atau kenapa bagian tadi tidak terdapat di dalam cerpen. Iya, silakan Nabila. Nah, pertanyaannya,
bagaimana kalian bisa mengetahui bahwa cerpen tersebut bertemakan tentang rasa kehilangan dan rindu kepada seorang ibu? Oke, bagus ya. Nah, temanya dapat kita lihat dari ceritanya yang menceritakan tentang beningnya yang menantikan surat atau kartu pos dari ibunya. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Oke, sudah cukup. Baiklah, beri tepuk tangan kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan duduk kembali. Dan kelompok 2, Ibu persilakan 2 perwakilan dari kelompoknya maju mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, boleh Ibu minta catatannya, Nak? Oke. Di sini kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang analisis struktur cerpen Kartu Pos dari Surga. Apakah kalian ada yang ingin bertanya? Mungkin dari kelompok 1 karena beda kelompok. Ya, Sandi, silakan. Oke, pertanyaannya di bagian evaluasi, bagaimana sikap ayah beningnya terhadap beningnya yang merasa sedih karena tidak mendapatkan kartu pos dari ibunya? Oh iya, kelompok 2 tadi juga belum menguraikan tentang bagian tersebut. Silakan dijawab. Iya, bagus. Nah, sikap ayahnya beningnya terhadap perasaan sedih yang dirasakan oleh beningnya itu, dia berinisiatif untuk membuat sebuah kartu. Tapi ternyata kartu yang ia buat itu tidak sama dan beningnya menyadarinya, sehingga beningnya menjadi tambah sedih. Baik, dari anak-anak sekalian masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, silakan kepada kelompok 2 duduk kembali dan kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Anak-anak, karena kalian sudah mempresentasikan 2 materi kita hari ini tentang unsur pembangun dan struktur teks cerpen, sekarang Ibu akan memberikan sebuah tes kepada kalian untuk melihat apakah kalian benar-benar memahami materi hari ini atau tidak. Tolong siapkan ponsel kalian karena tes ini akan dilakukan dengan mengisi Google Formulir. Silakan kalian tekan tautan yang sudah Ibu berikan di grup WhatsApp dan kalian kerjakan soal yang ada di Google Formulirnya selama 10 menit. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Nah, dari penyampaian materi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan tentang teks cerpen yang sudah kita pelajari? Ya, Siva, silakan berdiri. Oke, bagus. Nah, hari ini kita belajar tentang cerpen. Dan cerpen itu adalah karya fiksi atau non-fiksi yang menceritakan tentang satu cerita tunggal saja. Ada yang bisa bantu Ibu melengkapi dari penjelasan Siva tadi? Ya, Doni lagi ya. Bagus. Nah, cerpen itu ada 2 unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dan di dalam cerpen ada juga strukturnya, karena sebuah cerita pasti ada runtutan alur atau runtutan bagian-bagian yang membangun sebuah cerita. Bagus, kita beri apresiasi dulu untuk teman kalian dan untuk kita semua.
Nanti ibu akan mengecek hasil tes kalian. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan ibu. Kalian memahami seluruh materi yang sudah disampaikan hari ini. Pertemuan selanjutnya, ibu meminta kalian untuk membawa satu benda atau satu hal yang menjadi kesukaan kalian. Misalnya Reni menyukai boneka, silakan bawa boneka kesayangannya. Terus Abi misalkan Abi suka membaca buku, jadi Abi membawa buku kesayangannya, boleh. Pokoknya bawa hal-hal yang kalian sayangi. Kenapa Bu kami disuruh membawa benda kesayangan kami? Karena nanti kalian akan membuat sebuah cerita mengenai benda atau hal kesayangan kalian. Baiklah, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan Ibu dengan baik. Dan sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu permisi ya. Nah, baiklah, itu tadi adalah video mengajar dengan materi menganalisis teks cerpen. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.